Oke. Baik, selamat malam teman-teman. Kembali lagi di webinar kita malam ini sharing tentang iTrade. Nah, jadi sosialisasi malam hari ini kita akan khusus untuk sosialisasi SOP iTrade. Mungkin sebelumnya udah kita tunjukkan tapi by verbal ya di grup di Telegram waktu itu kita share ada print screen satu page itu SOP-nya. Nah, ini malam ini kita akan coba sharing. Ini kita akan ada diskusi juga nanti di akhir kalau waktu mencukupi ya. Jadi kembali ingat teman-teman kalau di kita tuh di iTrade itu iClub itu moto kita itu adalah sebenarnya go where cuan goes. Jadi kemana cuan itu pergi ya disitulah kita gitu. Kita tidak melawan arus seperti itu ya. Nah ini visi dan value proposition kita sebenarnya udah di beberapa kali webinar dan presentasi juga kita udah sebutkan ini dan beberapa kali juga udah kita share juga di grup dan di channel ya. Nah ini sebenarnya yang kita udah simplify dengan iTrade itu karena fakta itu adalah data yang di pasar modal itu banyak banget data itu. Nah dengan iTrade itu udah di analitik gitu. iTrade itu udah melakukan analisa terhadap data yang jutaan data di pasar modal. Nah tinggal decision kita nih setelah dianalisis oleh iTrade yang kita ada apa namanya yang kita di Telegram itulah yang iTrade X, decisionnya nih gimana nih gitu. Nah decision inilah biar decisionnya kita tuh sistematik dan terstruktur gitu, makanya hari ini kita sosialisasikan yang namanya SOP iTrade itu ya. Nah ini kita ulang lagi ada frame thinking kita, instinct shield. Nah ini sebenarnya kita singkat dengan iShield. iShield itu jadi kayak tameng lah. Jadi penyaring dari apa namanya kita menganalisis posisi kita atau how we navigate our position in capital market itu. Ini sebenarnya udah kita simplify dengan tools namanya iTrade. Nah ini diulang lagi ada valuation. Sebenarnya banyak orang ya yang apa namanya dispute atau berdebat tentang valuation itu. Tapi menurut kita itu ada banyak value sebenarnya di emiten itu. Jadi nggak cuman value terkait uh, ekonomiknya aja gitu. Banyak value yang diapresiasi oleh para pelaku pasar gitu. Ini contohnya sebelumnya udah kita bahas ya. Ini cuma ngulang sebentar dan ini yang tadi iShield itu ada pilar satu. Nah pilar satu ini sebenarnya yang kita sendiri nih yang harus mengevaluasi. Sebenarnya karena pilar satu itu lebih ke kualitatif lah, kualitatif analisisnya. Ini lebih ke fundamental valuation, tapi bukan yang ada tiga sebenarnya di sini. Ada yang divaluasi, ada economic risk, ada company profile, ada finance-nya. Jadi sebenarnya yang banyak dibahas orang itu tentang revenue growth, ada cash growth, market cap, PER, PBV itu cuman segelintir tentang fundamental valuation di emiten itu. Selebihnya itu paling banyak itu adalah di ekonominya, ekonomi risknya, company profile-nya. Jadi kayak ini emiten ini atau company ini tuh bisnisnya gimana, itu masuk dalam fundamental valuation yang di pilar satu kita gitu. Nah ini sebenarnya kemudian ada nah ini untuk ini bisa dibaca nanti ya. Tipsnya sebenarnya untuk gimana sih untuk cara kita untuk mendapatkan suatu good company itu yang bisa kita invest itu. Nah ini ada strong growth catalyst, ada real or no competition, dan ini udah kita bahas di video sebelumnya ya, ini cuman quick review. Untuk pilar 2-3 ini udah di cover sama machine learning yang dalam tools yang kita sering pakai yaitu iTrade X. Ya, ini ada di botnya juga interpretasi dan money managementnya. Ini nanti juga termasuk dalam SOP itu sebenarnya. Nah, kita masuk di sini. Kita akan agak lebih fokus di sini. SOP iTrade. Nah, sebelumnya kan kita udah bahas tentang bagaimana cara
baca eye trade. Sebenarnya mengebaca eye trade itu kan kita memperhatikan 3 machine learning ya, seperti ini. Jadi kita ulang lagi, kalau kita sebutkan di sini ada eye trade-nya bagus dan eye trade-nya tidak bagus. Jadi cuma dua itu ya. Jadi eye trade bagus itu adalah, nah ini nih, machine learning 2. Ini machine learning pertama itu kita udah eliminasi biar lebih simple ya. Kita udah nggak pakai lagi machine learning pertama. Nanti along the way kita akan coba masukkan lagi. Cuman biar simplify dan teman-teman biar lebih enak, dan majority kita juga pakai itu machine learning 2 dan 3. Machine learning 2 itu ini nih, garis linear regression-nya ini yang kayak moving average-nya. Ini yang garis putih. Nah, kalau dia itu mengarah ke atas, nah itu berarti dan machine learning 3-nya ini nih, yang kayak indikator MACD ini. Nah, ini indikator bull and bear-nya. Jadi kayak apa namanya, ini untuk mengindikasi akumulasi ataupun distribusi. Dia kalau hijau itu berarti diakumulasi. Jadi kalau misalkan hijau dan garisnya ke atas, ini cuma dilihat garisnya aja nih, garisnya ke atas artinya dia akumulasi gitu. Jadi kalau eye trade bagus itu berarti dia sedang akumulasi, dan linear regression ini untuk mengukur momentumnya. Kalau dia ke atas berarti momentum kenaikan masih bagus. Kalau dia ke bawah, momentum kenaikannya udah berakhir dan dia akan momentum turun seperti ini. Jadi kalau dia bagus itu adalah yang dua ini, machine learning 2-nya atau ML2-nya itu ke atas, dan ML3-nya itu warna hijau akumulasi. Sebaliknya kalau dia eye trade-nya nggak bagus gitu, eye trade-nya nggak bagus berarti kebalikannya, dia ML2-nya turun seperti ini, dan ML3-nya itu udah merah dan turun seperti ini. Nah, itu doang yang kita perhatikan di sini. Untuk baca eye trade bagus, yang tadi di sini sih bukan ada kita eye trade bagus atau belum bagus, tidak atau belum bagus, dan bagus. Jadi cuma dua dia, eye trade bagus atau tidak bagus gitu. Itu untuk dari situ kita bisa menilai market condition-nya. Jadi kita kondisi market ya, atau kondisi market itu di sini emitennya lah yang amati gitu. Nah, ini kalau jika jadi kan ada kemungkinan kan, jadi ada 4 kemungkinan nih. Dan sebagai pondasi eye trade itu seperti di video sebelumnya kita jelasin itu adalah daily dan weekly, mostly daily, karena 80% pelaku pasar itu mengambil keputusan di daily. Weekly ini cuman membantu, apalagi weekly kan terdiri dari 5 hari normal. Jadi kalau misalnya kita ngikutin weekly itu tertinggal. Sebenarnya di daily lah porosnya gitu. Tapi di weekly juga kita akan tetap lihat juga, karena di weekly ini biasanya para pemain besar itu karena dia modalnya besar, dia nggak bisa langsung masuk sehari. Jadi biasanya dia maintain sampai di weekly dia untuk masuknya. Makanya market conditionnya bisa ditentukan oleh either di daily dan weekly di sini. Nah, kemungkinannya ada 4. Untuk di weekly ada tidak bagus. Nah, ini market condition di weekly dia belum bagus atau tidak bagus, di daily-nya bagus. Kemudian ada di weekly-nya bagus, di daily tidak bagus. Kemudian ada yang bagus dan ada tidak bagus, dan di daily tidak bagus. Nah, kalau misalkan jadi kemungkinannya kalau misalkan yang tidak daily weekly tidak bagus dan weekly tidak bagus, ya kita udah abaikan aja. Kita nggak perlu lihat lagi tuh. Kecuali kalau teman-teman yang trader yang cuan kus ya nggak usah lihat ini lah sebenarnya. Ini untuk mostly untuk yang swing. Kalau mau swing, kita nyantai sambil melakukan aktivitas sambil kerja, kita mostly swing kan. Nah, ini lebih, dan ini juga untuk trader bisa dipakai juga untuk melihat posisi entry-nya gitu, biar lebih enak entry-nya. Jadi kalau dia salah, dia masih aman dan dia bisa ngikutin lagi gitu. Nah, ini kita lihat kemungkinannya jika weekly-nya bagus. Nah, kita bahas ini lah. Nanti kita study case-nya nanti ya. Nah, ini loh. Kalau weekly-nya belum bagus atau tidak bagus, kemudian eye trade daily-nya bagus,
action to entry-nya kita lihat time frame 15 menit. Kayak gini ya. Kalau ini bisa dibaca nanti ya. Inilah contoh tadi case SNDR. Coba kita lihat weekly. Weekly-nya kan masih bagus nih. Bagus itu apa tadi? ML2 ke atas, ML3-nya itu masih akumulasi, masih hijau, garis ke atas, garis hijau. Nah, kan masih bagus. Kemudian di daily juga masih bagus. Nah, setelah weekly dan daily-nya bagus, di sini action to entry gimana? Kan kita lihat yang ini ya, bagus. Kita bisa langsung AAG itu akum-akum ganas, jadi kayak HK lah. Tapi kita tuh, karena kita tuh selalu mengatur proporsi masuk, jadi kita harus ada akum-akum gitu. Kita belinya beberapa porsi masuk, nggak langsung masuk sekaligus gitu. Atau break on, break out. Tapi perhatikan juga time frame 15 menitnya gitu. Apakah bagus atau tidak. Dan candle harga bergerak di band atas Bollinger Band. Nah, ini kan bergerak di band atas Bollinger Band ya. Jadi sebenarnya kemarin itu waktu apa namanya kalau kita memperhatikan SMDR sebenarnya di sekitar 1850 sebelum kemarin dia sebelum libur itu dia naik sampai 2000 kan. Kalau dia bermain di Bollinger di sini di Bollinger atas dan eye trade-nya bagus itu tadi ML2-nya ke atas dan ML3-nya itu mengarah ke atas dan akumulasi dan candle bermain di band atas Bollinger Band itu. Bollinger Band tuh yang ini ya, yang paham lah ya Bollinger Band itu yang kayak selaput yang kita buat ini. Band atas itu ya, ini area ini. Dia kan ada dibagi dua tuh Bollingernya. Dia dibagi sama middle band yang di tengah ini. Bollinger band atas Bollinger Band itu yang area di sini. Ini. Kemudian band bawah Bollinger Band itu yang ini. Jadi kalau dia udah iter weekly bagus, iter daily bagus, tadi perhatikan ML2, ML3 ya, dan harga di time frame 15 menitnya dia udah bergerak di band bagian atas Bollinger Band di sini dan eye-trade-nya bagus lagi. Nah, gitu kita bisa enter ini di sini. Jadi kita kemarin SMDR tuh misalkan kemarin waktu kita rekom ketika dia dibanting. Kenapa sih kemarin saya rekom ketika SMDR dibanting? Saya yakin karena apa? Karena eye-trade weekly daily bagus. Jadi kalau dia dibanting-banting akum nih gitu. Dan ketika dia udah bertahan di Bollinger Band atasnya seperti ini, itu kita bisa nambah lagi gitu. Seperti ini. Nah, kalau misalkan besok mungkin market kita nggak tahu karena USD market Asia agak kena sentimen apa namanya kenaikan suku bunga US ya. Kalau misalkan SMDR itu dibanting langsung tangkap di sini nih. Tangkap di middle band-nya ini. Jadi kalau mau di-combine tarik garis-garis juga bisa di sini kan. Atau tangkap di sini sekitar 1920 ya, atau segini lah. Sekitar 1920. Kayak gitu. Dan ketika misalkan di akhir sesinya itu dia belum bisa mampu lagi balik ke bergerak lagi di atas ini, misalkan nih kita tampung di 1910 atau 1920, kemudian kita yakin nih kalau dibanting dia ARB kita masih berani ambil di ARB-nya gitu. Cuman karena kita kan selalu atur ini ya, atur uh, manajemen money apa namanya manajemen kita tuh belinya itu harus beberapa kali gitu. Jangan cuma sekali. Nah, misalkan kita beli langsung antri aja besok, misalkan di 1100 apa namanya di sini ya, di middle band-nya di sini sekitar 1920 lah katakan, 1920 kemudian 1900 sama di ARB gitu. Nah, kalau misalkan dia nggak ada gerak, misalkan nih dia gerak-gerak di ARB cuma di 1900 dan dia nggak balik lagi di band atasnya, better kalau misalkan biar aman, mending keluar dulu. Kalau apa namanya, mungkin kita akan BEP gitu di sini. Kayak gitu daripada nanti dibawa duitnya terus gitu kan. Nah, itu jadi sebenarnya lebih enak itu adalah kita cari yang
Kita cari yang model gini nih. iTrade weekly bagus, daily bagus. Nah, kalau gimana kalau weekly-nya belum bagus? Saya suka nih saham ABCD gitu ya. Kemudian kondisinya adalah weekly bagus tapi belum iTrade daily-nya belum bagus. Nah, itu bisa perhatikan nih exit to entry-nya itu adalah nih bisa bow on weakness atau AM kan. Tapi yang tadi perhatikan juga yang apa namanya pokoknya untuk entry itu adalah kita lihat time frame 15 ini. Untuk menilai apa namanya gimana marketnya kita lihat di weekly dan daily. Gitu. Untuk entry-nya exit to entry itu kita selalu lihat di time frame 15. Ini kita udah uji lah, maksudnya dari pengalaman kita bertahun-tahun di market itu time frame 15 itu paling oke untuk swing ya. Kalau misalkan teman-teman mau lihat time frame lebih kecil lagi 3 menit bisa gitu. Lihat aja ini misalkan di sini kan. Pokoknya dia mengarah ke atas aja seperti ini. Dan dia itu sampai close market dia maintain di atas mid apa namanya di band atas Bollinger Band-nya di sini. Cuman paling stabil dia di time frame 15 menit. Kalau 3 menit kan dia lebih volatile ya. Dan kita nggak mungkin lihat per 3 menit. Kita mungkin ribet amat kalau sampai lihat per 3 menit kan. Kecuali ya kalau yang trading ya. Kalau kita yang swing ya 15 menit aja. Kalau misalkan kamu mau lihat terus gitu, misalkan pengen lihat terus, penasaran ya setiap 15 menit aja gitu. Atau setiap jam. Atau enggak minimal 2 kali sejam lah. Seperti itu. Nah ini nanti kita lihat case by case dulu ya. Nah itu doang sebenarnya. Jadi kalau misalkan apa namanya yang tadi penjelasannya kalau misalkan dia untuk exit gimana? Nah exit yang tadi kalau misalkan iTrade time frame 15-nya itu mulai tidak bagus, iTrade-nya nggak bagus, ML2-nya udah mulai turun, kemudian ML3-nya itu udah mulai distribusi garis merah ke bawah, kemudian candle-nya, beberapa candle tadi series candle-nya udah bermain di band bawah Bollinger Band, itu better to exit dulu gitu. Biar kita manage resikonya di sana. Jadi kalau dia apa namanya karena saham itu kan bergeraknya itu ada ritmenya ya. Jadi kalau misalkan dia turun akan cenderung terus turun, dan kalau dia naik atau cenderung terus naik gitu. Karena dia flow kan apa namanya money itu flow. Jadi kita lihat flow-nya. Nah ini yang tadi ya. Nah ini oke, kita study case dulu. Study case kita buka di ada yang mau nanya nggak? Bisa unmute sendiri nggak sini? Bisa nggak? Bisa unmute sendiri kan? Halo? Halo, halo. Dengar nggak? Ya, dengar Om. Dengar ya. Ada yang mau Ya, nanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? sementara belum. Coba kita lihat. Ini ada yang request kayak gini lah. CSRA gitu ya. Coba ya. Ada yang baru request nih. Kita coba Telegram. Nah, apa nih yang baru? BBTN. Nah, BBTN gimana gitu ya. Nah, tadi lihat kondisi market, maksudnya kondisi market itu artinya emitennya gitu ya. Karena setiap emiten itu kan
dia bergerak sendiri-sendiri walaupun dia pusarannya IHSG, saling mempengaruhi. Maksudnya market condition itu emitennya gimana. Nah, kalau kita lihat BBTN nih. Nah, BBTN kita lihat weekly bagus kan. Bagus itu ML2-nya ke atas, kemudian ML3-nya itu akumulasi hijau di sini. Daily gimana? Nah, daily-nya nih. Daily-nya udah di pucuk nih. Emang masih bagus gitu kan. Emang masih bagus. Kalau kita yang udah punya dari sini aman gitu. Cuman misalkan nih ada news baru atau ada yang pom-pom BBTN gimana-gimana. Entah news apa gitu yang positif. Jadi kita pengen masuk BBTN. Cuman lihat nih, di sini nih berarti kita resiko kita. Jadi kita tuh harus membaca juga psikologi atau fundamental marketnya. Maksudnya fundamental, bukan fundamental finance-nya ya, fundamental marketnya, fundamental BBTN-nya gitu. Kayak misalkan gini lah, kayak kondisinya lah gitu. Ini kan udah di atas nih, jangan ini kan berisiko gitu loh. Sebenarnya kan pendekatan kita kan pendekatan gimana caranya itu adalah kita melindungi atau manage resiko kan. Gimana kita bisa melindungi modal. Itu yang pertama kalau di pasar modal gitu. Biar kita tuh punya senjata lagi nih. Kalau misalkan BBTN udah masuk seperti ini udah dipucuk nih. Orang-orang yang di sini nih tinggal nunggu iTrade-nya aja nih. Atau kadang nggak nunggu iTrade dia langsung keluar karena ada emiten lebih bagus. Kayak gitu. Nah, tapi gue suka nih BBTN News-nya bagus nih. Oke, masih oke. Kondisi weekly bagus, daily bagus. Nah, lihatlah di sini action-nya. Di time frame 15-nya gimana? Nah, time frame 15 menitnya itu lihat. Bagus nggak? ML2-nya oke ke atas, lumayan bagus. Dan ML3-nya bagus. Berarti kita bisa bilang ini bagus. Cuman kita lihat nih, dia udah bermain di atas Bollinger Band atas nggak gitu kan? Kan belum. Kalau misalkan penasaran nih mau beli, beli aja deh. Bentar lagi gue mau meeting, tapi gue pengen beli BBTN gitu. Ya udah berarti kalau misalkan mau beli, paksakan lah katakanlah istilah pas pengen beli banget gitu. BBTN ya udah beli, tapi beli dikit dan pastikan juga kita mengetahui kapanpun ini karena dia udah risikonya udah terlalu tinggi, maksudnya lu masuk di sini, sedangkan orang-orang yang di sini kapan aja jual di sini udah cuan gitu kan. Ya lo harus pastikan psikologi lo aman gitu. Karena ini nanti akan turun, lo masih aman gitu loh. Maksudnya lo nggak apa-apa, psikologi lo nggak apa-apa. Kayak gitu. Kalau misalkan, makanya cara kita mengatur itu adalah dengan AAM tadi. Jadi dibagi, pembeliannya dibagi gitu. Nah kalau misalkan di close pukul 2.30 atau pukul 2.45 dia belum, ternyata dia malah turun, ya udah keluar aja dulu gitu loh. Kalau misalkan kita benar-benar swing di situ, tapi kita kan tadi udah karena kita belinya dikit ya nggak apa-apa gitu. Dan kita juga udah siapkan mental nih, karena kita lihat di daily-nya nih, daily-nya udah di ujung nih gitu loh. Jadi kita udah siapkan mental kapan aja nih dibanting turun, ya wajar. Karena apa? Karena udah jauh gitu loh. Ini udah dari ketika dia mulai orang akum sampai kondisi kita mau beli itu orang udah cuan, kapan aja mereka realisasikan cuannya udah bisa gitu kayak gitu. Cuman kalau apa namanya nggak mau, gue kayak gini sayang waktu gue gitu, ya udah jangan beli BBTN, beli yang lain misal MNCN gimana gitu. Nah kayak MNCN nih kondisinya nih, ini masih bagus, MNCN weekly masih bagus, daily-nya udah nggak bagus. Berarti tinggal action kita gimana? Action kembali ke time frame 15 sini. Time frame 15-nya gimana? Turun kan? Ya udah nggak usah dulu deh. Cari yang lain gitu. Itu aja sebenarnya. PSSI nih. Weekly-nya gimana? Weekly-nya bagus. Daily-nya bagus. Terus yang action kita gimana? Lihatnya di time frame 15. Nah, kalau mau nampung ya di sekitar 540-an, 45 ya, di situ gitu. Jadi bagi pembelian di sana. Tapi kalau misalkan dia tidak bisa kembali lagi penutupan, mending keluar dulu gitu.
Kalau kita yang baru masuk gitu. Cuman kalau yang pegang PSSI dari katakanlah dari 100-an atau 200 ya aman aja gitu. Nah, ketika dia apa namanya dia udah daily-nya udah menembus udah downtrend baru kita keluar karena kita kan udah masuk di bawah ya jadi udah aman lah. Poinnya adalah kita menjaga resiko sebaik mungkin sebenarnya. Nah, baru ketika kita menjaga resiko maka cuan tuh udah enak gitu sebenarnya. Gitu. Ini BBCA, misal BBCA gimana? Nah, BBCA weekly-nya oke nih. Daily-nya, nah daily-nya udah dipucuk nih. Nah, ini kalau jadi siapkan mental nih. Gue suka BBCA gitu. Oke, boleh lu beli gitu, tapi siapkan mental. Kalau BBCA ini kapan aja orang yang di bawah sini beli udah bisa take profit nih. Kalau dia sampai di bawah lagi ke 7.800, lu siap nggak gitu? Oke, gue siap gitu. Ya udah, berarti lu masuk bertahap nih. Dan perhatikan juga di time frame 15-nya. Kalau dia apa namanya nggak kembali lagi setelah jam penutupan di band atasnya, nah putusin lagi nih, lu mau bertahan atau enggak gitu. Kalau misalkan modal kita terbatas itu dan kita memang enggak mau lama di BBCA dan enggak mau invest ya lebih baik keluar. Cuman kalau nggak apa-apa deh gitu, ya udah nggak apa-apa. Tapi jangan setiap turun diambil lagi. Nah, nanti kalau mau average down, lihat lagi ketika daily-nya, weekly-nya masih bagus, daily-nya bagus, dan time frame 15-nya kembali naik, baru deh masuk lagi gitu. Kayak misalkan di Goto lah, coba ya. Goto kan bisa nih, keluar nggak Goto ya, ntar. Nah, kayak Goto, ini apa? MPPA. Coba di MPPA nih, mumpung MPPA. MPPA weekly-nya gimana? Weekly kurang bagus nih. Daily-nya juga kurang bagus. Gak usah lah maksa di MPPA gitu aja. Kalau mau trading ya silahkan gitu. Kalau trading lihat time frame lebih kecil. Tapi ya 35% dicabut gitu. Kalau weekly daily, apalagi weekly daily nggak bagus. Ya cuman ya 3% lumayan lah gitu kan. BBNI gitu. BBNI nih, weekly masih bagus. Daily-nya udah nggak bagus. Ya tunggu tunggu bagus lah biar enak gitu. Ini ada yang naik nih, Om. Tanya dong, di Ether kan terbentuk garis ML2 dan ML3 berdasarkan transaksi yang sudah terjadi. Dan kita kan nggak tahu tiba-tiba di harga dibanting ya. Cuma berkali Om Moses dan Om Rizky bisa ngasih stock pick yang bisa diinvest dan trading. So far manjur, saham langsung ngegas. Apa keputusan itu berdasarkan SOP? Iya benar, SOP. Karena yang tadi, sebenarnya kita berani ngambil yang dibanting itu kalau I trade weekly-nya sama daily-nya bagus. Jadi kalau dibanting itu enak banget, apa namanya? eh, itu saat yang bagus untuk kita masuk sebenarnya. Apalagi kalau misalkan kita lihat time frame 15-nya itu setelah jadi banting itu bagus lagi dia. Nah, kayak gitu. Itu doang sih sebenarnya. Jadi kalau kadang nggak mostly manjur sih. 70% dia bahkan 80% tuh manjur, apalagi kondisi market yang bagus gitu. Cuman kalau ternyata salah dan makanya kita lihat di sebelum penutupan. Kalau penutupannya dia time yang tadi time frame 15 menitnya dia nggak bisa kembali bergerak candlenya itu di band atas Bollinger atas di Bollinger bandnya ya udah keluar dulu deh gitu aja. Jadi biar bisa lebih intinya tuh kita manage risiko dulu gitu loh. Nanti kalau kita manage risikonya bagus, nah cuan tuh bisa bagus gitu. Maksudnya cuan jalan lah gitu. Tapi kalau kita nggak bisa manage risiko ya gimana mau cuan kadang kan. Kadang jadi untung-untungan aja jatuhnya gitu. Jadi
jadi seringan bingung gitu. Jadi seringan ya kalau main untung-untungan gitu kan ya gimana mau ngarapin, kita nggak bisa ngukur kan. Itu sih yang ini ya. Kayak week lah, week. Week itu gimana? Ini kok nggak ada week ya? Coba gimana? Ada yang kok nggak masuk ya? Ada lagi yang nanya nggak? Kita tinggal 3 menit ya, 21.45. Ada yang nanya lagi? Kok nggak bisa nih? Cukup jelas ya, tinggal kita tuh sebenarnya gimana mau apa namanya gimana kita bisa tenang aja sebenarnya. Kadang kita udah tahu yang terjadi, cuman kita denial gitu ya nggak sih? Atau udah terlalu posisi di atas, atau udah terlalu banyak loss-nya gitu ya. Kadang kan, waduh, sayang banget nih gitu. Ya nggak apa-apa sebenarnya. Cuman ya siapkan mental tadi gitu. Kalau misalkan yakin dengan posisinya dan memang dananya yang dipakai juga adalah memang untuk invest ya nggak apa-apa gitu kan. Tinggal apa tuh setelah itu gitu kan. Ya setelah itu jangan jangan setiap turun dibeli terus gitu loh. Ya sabarin aja sampai eye trade-nya bagus, baru di average down gitu. Makanya juga kita jangan beli all in atau beli semuanya sekaligus satu kali gitu. Itu bahaya. Itu bahaya untuk psikologi juga gitu. Akhirnya kita jadi kayak was-was gimana nih gitu. Gitu. Daily yang bagus itu apakah harus upper band atau cukup dengan panah putih? Daily yang bagus kalau yang tadi sebenarnya untuk Bollinger Band itu untuk apa namanya untuk action kita aja. Yang tadi kita kan ngebahas Bollinger Band itu hanya di time frame 15 menit. Tapi kalau mau pakai Bollinger Band untuk di daily atau di weekly juga bisa gitu untuk ngelihat tren. Kalau dia Bollingernya ke atas kayak yang tadi SMDR itu, yang tadi SMDR mana tadi? SMDR tadi ya. Bollingernya kan jelas banget tuh ke atas tuh dia yang bentuk pipa ke atas kan tadi. Nah itu bisa ngelihat tren gitu. Cuman kalau untuk ngelihat apa namanya market conditionnya ya tadi tuh kita cukup lihat ininya aja ML-nya ML2 ML3 tadi. Untuk screener Om Tools pakai apa? Untuk screener tools sebenarnya karena sebenarnya kan ada tools yang di iTrade itu ya, tapi saya sendiri juga jarang pakai itu sebenarnya karena saya udah ada list-list saham yang aku ikutin terus gitu kayak misalkan SMDR, ada Temas, misal kayak ada BSML, ada WIG, ada ADMR dan saham-saham yang kita sebut di channel atau saham-saham yang temen lihat di mana dari grup lain teman-teman pasti inilah ya apa namanya ikutlah grup lain atau baca news atau apa ya udah tinggal dilihat di situ gitu kalau misalkan ML-nya bagus nih terus fundamentalnya juga makronya oke nih gitu dan kita juga sering share di channel kan di grup atau di grup juga teman-teman ada yang ya udah tinggal ngikutin gitu jadi nggak nge-screen terus gitu kalau saya ya karena saya swing ya lebih ke swing gitu dan kalau misalkan teman-teman juga yang aktif di pasar modal bisa ngeliatin OLT lihat aja OLT-nya gerak gitu kan pasti kita kan udah sering lihat OLT gerak kalau
oke misalkan lagi gerak nih CPRO nih gitu. ML langsung cek aja. Jadi ininya ML-nya bagus nggak gitu. Ketika CPRO bagus nggak eye trade-nya? Oh, dia bagus. Ya oke, berarti ya udah monitor nih gitu. Kalau misalkan lu mau trading, monitor di time frame kecilnya dan ketika naik langsung jual. Kalau lu mau swing, lihat dulu yang tadi kondisinya apakah weekly-nya bagus, daily-nya bagus gitu. Kayak misalkan inilah. Coba kayak gitu aja Om. Jadi nggak ada screening, jadi nggak terlalu ribet sih harus nge-screen terus. Karena udah kita buat list saham-saham yang kita ikutin gitu sampai dia benar-benar nggak kita ikutin lagi baru cari yang lain. Itu pun makanya jangan sampai lebih dari maksimal banget tuh 10 lah. Biar kita bisa apa namanya ikutin. Itu pun 10 udah ribet sebenarnya. 5 lah paling nggak. Jadi teman-teman juga nggak usah ribet apa namanya screening terus. Jadi biar enak gitu loh. Jadi kadang kita kalau ngikutin saham itu lebih enak dan kita cenderung lebih lebih tahu pergerakan sahamnya gitu. Dan ketika ikutin iTrade itu juga bisa lebih enak lagi gitu. Kayak misalkan teman-teman yang udah ikutin ADMR lah itu kan enak kan gitu loh. Mau mau beli di mana dan apa namanya mau apa bahkan kadang kita udah hafal apa namanya price-nya gitu kan. Kalau di sini nanti biasanya mantul gitu. Itu lebih enak sebenarnya kan. Kalau kita lihat iTrade-nya juga lebih enak lagi gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet banyak saham kayak gitu. Kayak CPRO katakanlah ini ya. Coba aku share screen lagi CPRO. Posisi kok jadi disable sih? Ini kenapa begini? Ada pertanyaan lagi nggak? CPRO? CPRO ini kenapa nggak bisa nge-share screen ya? Ada yang lihat CPRO nggak ya? Ini kok jadi nggak bisa share screen ya aku? Oh ini bisa nih. CPRO mana nih? Nih, CPRO kan ada yang share Om Budi ya, nge-share newsnya kan kemarin ya. Nah, Iya coba lihat mas, betul mas. CPRO gimana nih mau masuk nih gua nih atau gimana CPRO gitu ya. Nah, coba lihat CPRO weekly kan nggak bagus kan? Ya nggak, weekly-nya tuh ML2 masih ke bawah. Kemudian dia ada ML3-nya juga belum. Tapi di daily-nya itu udah mulai oke nih gitu ya. Walaupun ML2-nya belum, cuman dia udah ada akumulasi-akumulasi gitu kan. Nah, kalau kayak gini, kita bisa spekulasi lah namanya. Tapi kita pastikan nih, kalau gue spekulasi di sini, spekulasi artinya tuh sebenarnya artinya itu adalah sistem kita tuh sebenarnya by sistem kita itu sebenarnya belum boleh masuk gitu loh. Cuman karena ada katalis, kita pengen masuk, makanya itu disebutkan spekulasi. Nah, kalau mau spekulasi itu gimana? Jadi spekulasi itu juga bukan judi ya, atau karena kita tuh react atau melakukan aksi itu ada base-nya juga gitu kan. Jadi kita lihat nih, kembali lagi kalau misalkan tadi kita tuh untuk action-nya tuh time frame 15 menit lah. Nah, lihat time frame 15 menitnya dia close kemarin di 73 dan eye trade-nya udah mulai bagus kan. Ini udah ML2 udah naik dan udah ada akumulasi dan dia close-nya itu ada di band atas gitu. Ya udah berarti kalau besok mau ngambil CPRO bisa antri nih di 73 sampai dia ke 71 70. Cuman kalau dia nggak bisa close lagi di atas 71 keluar. Jangan ditahan-tahan gitu. Makanya beli dikit dulu gitu loh.
beli banyak itu ketika marketnya udah semuanya bagus, weekly bagus dan daily bagus. Sebelum itu kita spekulasi. Yang namanya spekulasi lo modal dikit aja dulu gitu loh. Kayak gitu. Harusnya nih buat jajan kemarin sore nih Mas ya. Cocok tuh. TF3, TF15-nya bagus soalnya. Ah, Biasanya lompat bet. ini kan cuma dikit doang sih sebenarnya ini. Sih. Kalau misalkan sebenarnya kalau spekulasi ini jatuhnya jadi trading. Jadi misalkan besok 73, kemudian dia naik 3% 5% ya udah langsung jual. Karena weekly-nya masih jelek ya Mas ya. Weekly dan daily-nya sejelek. Terutama daily-nya nih yang penting sebenarnya. Dia masih turun kan. Banyak kita tuh yang Cuman ketika udah banyak kita tuh yang apa namanya kayak melawan sistem kita gitu loh. Ya satu ketika itu bisa berhasil, cuman jadi nggak terukur gitu. Misalkan nih besok beli CPRO, terus eh, ketika dia nggak mau close-nya itu malah di 69 malah turun gitu. Kita nggak mau cut loss. Akhirnya dibawa turun lagi jadi ini lagi kan, jadi malah makin dalam gitu. Cuman gimana kalau besok saya jual 76 nih, naik 3%, saya jual, kemudian dia malah naik banyak gitu loh. Ya udah gitu kan. Ya bagus sebenarnya kalau dia naik banyak itu sampai dia eye trade-nya bagus. Nanti kalau udah eye trade daily bagus ya besok antri lagi gitu. Sampai dia weekly-nya bagus dan daily-nya bagus baru masuk banyak kayak gitu. Jadi sebenarnya kita atur, jadi di situ sebenarnya money manajemennya itu kita ngatur-ngatur amunisi itu ya money manajemennya ya. Itu money management itu tuh taktik kita masing-masing gitu. Kita itu nggak bisa ada teorinya ada, ya dibilang 1% atau 2%, tapi banyak tuh itu harus dilatih karena taktik itu harus dilatih. Itu persen by persen tuh berbeda kayak gitu. Cuman kita apa namanya atur amunisi biasanya kita tuh sampai 3 sampai 5 kali masuk gitu. Kalau saya tuh biasanya sampai 3 kali masuk. Tapi saya juga militan iTrade ya. Kalau misalkan ya nggak apa-apa saya rugi gitu. Kalau saya rugi dari CPRO karena spekulasi saya udah tahu, saya udah siapin mental. Ya rugi ya itu resiko gue gitu. Kenapa saya masuk di iTrade yang nggak bagus gitu kan. Ya coba cari yang bagus gitu kayak SMDR atau apa tadi gitu. Jadi kalau misalkan nggak mau ribet, kalau aku sih mending nyari yang iTrade-nya bagus aja gitu. Ketika dibanting gue masuk gitu. daripada spekulasi ya Mas. Iya daripada spekulasi malah jatuhnya rugi hanya untuk memuaskan hasrat ya ya sayang lah duitnya eman-eman duitnya gitu loh itu duit loh Bener Mas. kayak gitu sih. Ada yang nanya lagi nggak? Cuman kadang-kadang ke bawah orang gitu kan. Wah masuk masuk masuk. Ke bawah sebenarnya kalau misalkan ada yang pom-pom gitu sebenarnya karena kita udah ada tools itu sebenarnya Pengaruh ya. akan meminimalkan lah, mungkin baru-baru mungkin ngaruh gitu kan, apalagi kalau lihat-liatin OLT itu oh naik 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 tiba-tiba dibanting di haki gitu kan, itu kalau misalkan kita baru mungkin akan terpengaruh. Cuman kalau udah ya sering di market udah 6 bulan lah, udah 3 bulan juga, apalagi lihat trade-nya gitu, waduh nggak usah lah gitu. Daripada karena mikirnya selalu mikir risk approach loh di pasar modal itu kita harus melihat resiko dulu baru cuan gitu. Karena kalau melihat lu cuan dulu nanti malah setiap yang hijau lu kejar gitu. Malah ya untung-untungan jatuhnya ya pasti naiknya naik gitu. Tapi ketika turun lu habis lagi. Makanya jangan heran orang yang kayak gitu eh, setelah dilihat performanya sebulan itu malah ya gitu-gitu aja gitu, nggak signifikan gitu, atau malah malah rugi gitu. Padahal dia ini apa namanya sering trading terus gitu kan. Kayak CPRO, apa namanya tadi MLPL nih, MLPL weekly-nya kan belum nih MLPL.
ya kan? Daily-nya udah mulai nih. Nah, kalau daily-nya udah mulai, kita udah boleh look up nih gitu. Karena kalau kita nunggu weekly oke, udah ketinggalan. Karena weekly itu terdiri dari 5 hari dan 5 hari pergerakan saham tuh udah banyak gitu kan. Paham dari daily berarti Mas ya. Nah, kalau kayak gini kita udah bisa monitor nih. Cuman kembali lagi nih, kita harus lihat time frame yang lebih kecil lagi. Nah, apa namanya, iternya bagus gak gitu. Nah, ini kan kayak sideways kan, dia hijau, merah, cenderung mendatar kan. Dan emang emang kalau lihat Bollingernya juga, Bollingernya mendatar, dia nggak bentuk ke atas gitu kan, kayak gini. Nah, kalau kayak gini lo bisa masih spekulasi jatuhnya. Lo kalau mau AAM ya bisa gitu, karena iTrade apa namanya, iTrade daily-nya udah oke. Ketika dia dibanting, lo bisa masuk gitu. Cuman karena weekly juga belum bagus, nah ini tetap harus lo bagi amunisi gitu kan, sampai weekly nanti sampai bagus lagi biar aman gitu. Weekly-nya model kayak gini. Cuman kalau yang tadi, kalau lu pengen masuk MLPL, ya udah oke nih. Ya udah gua masuk deh gitu kan di 200 misalkan. Kalau dia jatuhnya jadi kayak, kalau kayak gini jadi mode trading lah istilahnya. Jadi bener, kondisi marketnya itu kalau weekly belum bagus, daily belum bagus, itu mode trading gitu. Ya lu bisa masuk dan intraday aja gitu. Tapi kalau lu mau apa namanya, swing di MLPL kayak gini, ya udah berarti lu AAM aja. AAM ketika dia time frame 15-nya ini nya bagus dan candle-nya nih itu bermain di atas Bollinger Band atasnya nih, di band atasnya di sini. Dia kalau di sini terus dia itu bagus, lo AM di situ gitu. Cuman kalau misalkan tiba-tiba dibanting belum belum sempat keluar nih dibanting. Tapi hari itu dan besoknya dia tetap bermain di bawah gitu. Kalau saya mending keluar. Daripada saya lama-lama di sini loh ya gitu loh. Cuman kalau lu mau suka MLPL dan makanya tergantung kita ya. Kalau misalkan suka MLPL dan memang niatnya mau katakanlah agak panjang dan AAM di MLPL, ya selama weekly-nya, daily-nya oke, ya lu bisa tetap setiap dibanting lu bisa AM gitu. Cuman lu harus siapkan mental, bisa jadi ini berbingung-minggu dia akan belum bagus karena weekly-nya belum bagus gitu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya mending cari yang weekly bagus dan daily bagus. Kalau misalkan daily bagus, weekly belum bagus, itu masih mode trading lah. Kita bisa trading di dalam. Kayak apa ya? Ada lagi. Yang nanya UVCR. Kadang tuh, nah UVCR nih, UVCR weekly-nya oke. Cuman memang kelihatan banget ya masih downtrend kan. Tapi udah oke untuk kita udah, dan daily udah oke dan udah akumulasi. Dan kita lihat nih, bagus gak sebenarnya apa namanya UVCR ini. Nah UVCR ini kan kayak gini nih. Kemarin kan sempat dibanting, habis itu dia tetap dia bermain di band atas gitu. Masih oke berarti. Tapi ketika dia udah bermain di band bawah gini, apalagi dia masih satu kayak gini, mending keluar deh gitu. Gimana gue belum, kalau misalkan gue belum masuk ke VCR, ya udah ketika dia dibanting langsung antri di sini nih. 216 ya, 216 kayak gitu. 216. Kayak gitu aja. Tapi ya kalau misalkan teman-teman bagusnya itu sebenarnya ambil yang trennya itu apa namanya, bagus lah, naik lah.
biar lebih gampang gitu. Nah, ini apa Bollinger Band ini bisa juga kalau teman-teman belum yakin misalkan ini trennya kemana ya. Nah, ini trennya masih setelah dia ini masih konsolidasi nih, konsolidasi bawah kan. Kita lihat tren daily-nya ini, lihat Bollinger Band-nya setelah dia turun baru dia sideways gitu. Nah, ini kemungkinan akan sideways kayak gitu. Cuman kalau udah mau akumulasi ya udah bisa nih gitu. Karena dia daily-nya juga udah oke. Weekly-nya juga udah oke, udah ada akumulasi. Cuman kalau misalkan dia model kayak gini kita nggak tahu kapan jalannya sebenarnya. Kayak gitu. Karena dia masih trennya itu masih setelah tren turun dia masih sideways kan. Artinya kayak masih akumulasi. Kalau weekly-nya itu masih turun malah. Kayak gitu. Jadi kita betting dengan waktu nih di sini nih. Mau nggak lama-lama di sini gitu. Akumulasi dari apa gitu? Iya dari indikator ML3-nya tadi tuh. Jadi di machine learning ketiga kita tuh yang paling bawah ini nih. Kalau dia hijau kayak gini dan barnya juga hijau kayak gini ya dan arahnya ke atas dia tuh ada akumulasi gitu. Yang tadi kalau ini kita ngelihat ML3 itu dia mengidentifikasi akumulasi distribusi. Kemudian kalau ML2 linear regression ini pakai ilmu statistik dia mengukur momentum pergerakannya apakah dia akan cenderung naik lagi, masih tetap naik atau turun gitu. Gitu. Oke. Kayaknya cukup ya. Gitu-gitu doang kok sebenarnya. Kok dari tadi nggak keluar MLX Word ya? Gitu aja. Jadi aplikasinya untuk semua saham tuh sama sih. Jadi teman-teman yang tadi kalau misalkan ada yang kelewatan atau ada yang masih kurang paham, diulang aja nanti kita upload videonya. Untuk aplikasi ke semua saham, pun di saham manapun ya, bahkan saham luar juga sama kok. Karena ini kan pakai ini ya, big data aja kan, data dari market itu. Dia cuma diolah pakai statistik aja udah. Ini week kok nggak muncul-muncul ya? Kenapa ini? Ini kadang error nih dari datanya. Kemarin udah masuk harusnya. Wait, ini masih MPPA terus nih keluar. Gitu aja. Mika, kenapa dengan Mika? Ini mau bahas SOP iTrade ya, bukan bahas fundamental ya. Mika. Nah, Mika. Mika nih lihat nih. iTrade weekly-nya udah mulai distribusi nih. Lihat daily-nya juga nih. Kalau lihat kondisi marketnya kayak tadi tuh, lihat daily porosnya ya, poros data itu di daily. Karena 80% lah lebih pelaku pasar itu ngambil decision di daily. Nah, lihat nih, Mika itu udah di ini nih, udah nggak bagus nih, udah distribusi nih. Orang-orang yang udah beli di sini udah take profit gitu. Terus gimana kalau gue udah beli Mika dari 2000, apakah gue keluar gitu? Kalau saya sih keluar. Kalau saya ya, karena saya militan iTrade. Ketika iTrade ini bilang nggak bagus, gue apapun yang terjadi gue keluar. Karena ya gue bisa masuk lagi kalau udah bagus gitu. Ngapain saya ribet gitu kan? Itu aja sih. Kalau cut loss, lihat dari time frame di bawah bawah. Yes, cut loss. Jadi kalau misalkan teman-teman mau keluar nih kayak Mika nih. Mika sebenarnya udah lama ya. Lihat nih time frame 15-nya udah di band bawah. Udah ethernya turun terus nih. Dan apa candle-nya udah bergerak di bawah di band bawah Bollingernya kan. Jadi kayak tadi kalau misalkan dia tidak bisa bergerak di atas, malah di bawah itu mending keluar.
exit atau cut loss lah gitu. Kita pakai cut loss dinamik ya, jadi ngikutin harga, jadi nggak pakai cut loss statis yang tarik garis gitu, terus dibanting habis itu mantul lagi. Nah kita jadi ini kan, jadi kena kena gocek gitu ya gitu. Gimana kalau misalkan gue masih, kalau misalkan aku mau ini nih di Mika gitu, aku mau agak lama di Mika, aku mau invest di Mika gitu, keluar nggak di sini? Ya lo keluar nanti sampai weekly-nya nggak bagus, tapi udah dibawa ke 2.300, cuan lu kegerus banyak, mau nggak gitu kan? Nah itu harus harus disiapin gitu loh mentalnya, kayak gitu gitu ya. Sebenarnya ini untuk apa namanya, bagus juga untuk invest sih kalau menurut gue ya, karena nggak enak banget gitu kalau kita invest di Mika misal, kita udah beli di 2.000 atau kita udah beli 2.000, bukan 2.000 di mid Maret ya, tapi 2.000 di tahun kapan gitu. Kemudian dia udah naik terus turun lagi, itu kan sesek ya, kayak gitu. Mending mending ngikutin sih gitu loh. Atau bagi-bagi tadi, apa namanya tuh, kita pegang beberapa saham. Gitu aja. Ini juga udah jam 9 ya. Udah jam 9 WIB, udah jam 10 WITA. Jadi sebenarnya SOP itu gampang kok. Tinggal kita tuh mau ngikutin apa enggak. Dan ini nih, karena ini adalah apa ya, jernih lah. Kita tuh di pasar saham itu tuh bukan yang hari ini aja gitu kan. Jadi sebenarnya bisa untuk, harus dilatih gitu loh, harus dilatih untuk bisa ngikutin. Kadang tuh yang jadi lawan kita itu adalah diri kita sendiri gitu. Udah jelas-jelas misalnya trade-nya nggak bagus, masih kebawa suasana gitu. Kalau saya sih triknya adalah saya nggak lihat running trade. Yang saya lihat adalah cuman I trade dari saham-saham yang saya monitor. Saya buat 5 saham yang saya monitor gitu kan, misalkan apa, misalkan BSML, ADMR, WRG, SMDR, ya udah itu doang gitu. Kalau misalkan, jadi aku ngelihat setiap sejam gitu, cuma lihat trade-nya itu aja udah. Kalau misalkan dia suruh keluar, ya udah gue keluar gitu. Jadi saya nggak lihat, apa nih yang bagus nih, apa nih, aduh ribet gitu. Walaupun saya tuh bisa ngelihat eh running trade terus, tapi saya nggak lakukan itu karena sayang banget gitu, capek. Dan apa namanya, secara jangka panjang itu malah nggak bagus gitu. Dan itu juga yang jadi, yang buat psikologi kita tuh terganggu gitu loh. Jadi ada yang naik tinggi, jadi pengen sikat sikat gitu kan. Jadi ngejar gitu. Habis itu turun, khawatir lah apalah gitu kan. Jadi nggak, apa namanya, psikologinya jadi nggak stabil kayak gitu. Nah ini untuk teman-teman yang sering ya, teman-teman yang sering psikologinya terganggu walaupun lihat eye trade-nya udah nggak bagus, masih aja gatal tangannya ya. Nah ini kita tanggal 18 nanti kita akan undang, ada teacher dari mindfulness ya. Nanti akan sharing gimana triknya biar kita tuh mindful di trading dan investing gitu loh. Gimana caranya biar kita tuh nggak FOMO lah. Kita bisa ngikutin sistem yang udah kita pakai, kita bisa ngikutin SOP-nya tanpa ada kecemasan atau ada keinginan greedy atau FOMO gitu. Nanti di apa, tanggal 18 ya, tanggal 18 teman-teman bisa buat remindernya, di sana nanti ada kita undang mindfulness
teacher. Kayak gitu. Ini ada yang nanya nih, Om request live trade dong sesekali gitu. Karena live trade itu ini sih apa namanya? Karena kadang tuh karena kita nggak trading tiap hari ya, dan kita kadang pasang antri kayak tadi nih, yang tadi di awal kita mau yang belum beli SMDR kita masang di 1.900 terus ya udah habis itu kita pasang bidnya ngantri di situ kita nggak lihat-lihat lagi gitu loh. Kita sambil kerja. Jadi sebenarnya bukan bukan yang live trading beli masuk itu capek dan eh, apa namanya itu nggak usah nggak usah pakai Ether juga kalau trading intraday sih ya bisa lah itu mah. Kalau trading copet-copet itu ilmu jalanan ya, itu ilmu yang lu bisa asah itu kalau sering latihan terus. Kayak copet di jalanan lah, kalau semakin sering nyopet, semakin sering jatuh bangun ya semakin bagus juga nanti gitu kan. Itu nggak ada ilmunya, misal ilmu ilmu jalanan lah, pengalaman kayak gitu. Jadi makanya kita nggak pernah buat live trade karena buat apa gitu loh. Kita juga nggak ngajarin orang yang trading terus kok. Kita nyari orang yang hold selama itu bagus, makanya kita kadang sampai ratusan persen, beggar berapa kali, ribuan persen gitu. Kita mau nyari yang seperti itu gitu, jadi gainnya terasa gitu. Sekali gain berapa ratus juta, sekali gain berapa miliar, nah itu enak tuh gitu. Atau berapa juta lah katakan dari modal kita tuh udah gede gitu. Dan kita lebih nyantai gitu loh, nggak lihat, nggak sakit mata, nggak capek gitu, tinggal beli antri udah biarin sampai ethernya nggak bagus, itu lebih enak tuh, bisa sambil kerja, bisa sambil lakukan aktivitasnya, bisa sambil ngurus anak mungkin yang ibu rumah tangga gitu kan, daripada lu trading kayak gitu kan, gitu guys. Jadi tipsnya itu jadi teman-teman tuh tipsnya adalah yang tadi buat daftar saham yang maksimal banget 10 yang diikuti day by day iTrade-nya gitu. Dan usahakan juga kalau bisa itu 2 kali di apa namanya di akhir sesi 1 dan sebelum akhir sesi 2. Atau kalau yang penasaran kan tinggal cek di Telegram kan, itu kayak model WA aja gitu kan kalau mau penasaran. Jadi sambil meeting juga kita biasa megang HP. Ya, ya teman-teman lain mungkin itu ngiranya message kayak dari WA kan, kita bisa lihat gitu. Enak kok gitu kan. Jadi kita ngikutin selama masih bagus, oh bagus udah gitu. Kalau misalkan udah bangga bagus, ya udah keluar dulu deh. Gitu. Dan teman-teman juga harus berlatih untuk tetap ngikutin SOP-nya tadi gitu. Kalau teman-teman yang ada belum bisa ya coba dilatih. Gitu. Jadi SOP iTrade itu berlaku untuk semua market ya. Nggak cuma saham, di kripto juga bisa, sama aja sebenarnya SOP-nya karena itu dari big data kan, datanya kan sama, cuma data volume dan data price aja, dengan ngolahnya pakai metode-metode statistik. Itu aja guys kali ini. Nanti kalau misalkan ada teman-teman yang mau nanya lagi bisa lanjut di Telegram ya. Kalau misalkan ada yang harus dijelasin lebih lengkap lagi, kita akan buka juga Zoom meeting atau webinar kayak gini untuk sekedar sharing-sharing tiap minggu malam. Oke guys, demikian SOP iTrade malam ini ya. Semoga sukses untuk trading dan investingnya. Ingat di pasar saham itu kita pendekatan risk dulu ya. Jadi lihat dulu resikonya, karena setelah kita memanage risiko dengan bagus, akan sangat gampang itu cuan juga ngikut gitu. Tapi kalau kita nggak bisa manage risk, ketika kapital kita udah berkurang banyak, kita udah nggak bisa lagi
bermain atau nggak bisa lagi dipasang modal karena kita udah modal kita udah habis kayak gitu. Jadi teman-teman juga harus mengetahui konteksnya, teman-teman juga harus mengenal dirinya yang gimana. Aku tipikal yang swing nggak, aku sambil kerja nggak, aku bisa monitor OLT terus nggak gitu. Itu teman-teman harus coba ngegali itu tuh. Kalau teman-teman yang sambil kerja, gimana mau kerja kalau apa namanya, apalagi sambil nge-grab misal, ya ambil jalur swing aja, nggak harus kayak gitu loh. Ya sambil kerja ambil swing karena lebih enak gitu loh dan lebih sustain gitu, kita bisa nge-hold saham tuh sampai beggar gitu daripada lu capek trading. Kalau misalkan lu bisa OLT terus sambil trading, emang menemukan dirinya passion di trading, enak nih gue trading nih, dan ya udah gitu. Jadi kenalah dirinya gitu loh. Kalau mau yang invest, aku kayaknya lebih baik invest deh gitu. Itu dikenal lagi dirinya gitu loh. Kalau mau invest, berarti pilih saham-saham yang memang layak diinvest gitu kan. Dan belinya juga bertahap gitu loh, dibagi. Seperti itu teman-teman ya. Terima kasih buat kehadirannya, sukses terus dan belajar terus, karena ilmu trading ini, ilmu di pasar modal ini adalah salah satu dari high income skill ya, dan bisa bertahan sampai kita di hari tua sebenarnya. Sampai kita tuh bahkan nggak bisa gerak fisik, tangan masih bisa udah tua jompo, itu kayak Warren Buffett kan sampai 91 dia masih oke di sini gitu loh. Beda sama profesi lain yang harus fisik sehat gitu kan. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di webinar berikutnya. Terima kasih. Bye.